Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi agama Islam bab 10 tentang pembaharu Islam. Nama saya Amira Nadia Huda, absen 6. Islam pada masa ini dikenal sebagai era kebangkitan umat Islam. Latar belakang, Islam masa modern dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Kebangkitan umat Islam disebabkan oleh adanya benturan antara kekuatan Islam dengan kekuatan Eropa. Benih pembaharuan dunia Islam sesungguhnya telah muncul sekitar abad 13 Masehi, ketika dunia Islam mengalami kemudaran di berbagai bidang. Saat itu pula lahirlah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, seorang muslim yang sangat peduli terhadap nasib umat Islam, dengan mendapat dukungan muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mereka ingin mengembalikan pemahaman keagamaan umat Islam kepada pemahaman dan pengalaman Rasulullah SAW. Gerakan salaf ini kemudian menjadi ciri gerakan pembaharuan dalam dunia Islam yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, memberi ruang dan peluang ijtihad di dalam berbagai kajian keagamaan yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Yang kedua, tidak terikat secara mutlak dengan pendapat ulama-ulama terdahulu. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang menyimpang dari akidah kaum salaf seperti kemusyrikan, khurafat, bid'ah, taklid, dan tawasul. Yang keempat, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Tokoh-tokoh pembaharuan dunia Islam masa modern. Yang pertama adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Pemikiran yang dicetuskan Muhammad bin Abdul Wahhab untuk memperbaiki kedudukan umat Islam timbul bukan sebagai reaksi terhadap suasana politik seperti yang terdapat di Kerajaan Utsmani dan Kerajaan Mughal, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam di waktu itu. Kemurnian paham tauhid mereka telah dirusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 memang tersebar luas di dunia Islam. Syah Waliullah. Di zaman Syah Waliullah, menerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing masih dianggap terlarang. Tetapi ia melihat bahwa orang di India membaca Al-Quran dengan tidak mengerti isinya. Ia melihat perlu Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami orang awam. Bahasa yang dipilihnya ialah bahasa Persia, yang banyak dipakai di kalangan terpelajar Islam di India ketika itu. Penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Persia disempurnakan Syah Waliullah di tahun 1758. Muhammad Ali Pasha. Ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang sangat inovatif pada zamannya antara lain bahwa untuk mendirikan sekolah-sekolah modern dan memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Saat itu Mesir masih mempunyai sistem pendidikan tradisional, yaitu kutab, masjid, madrasah, dan Jami' al-Azhar. Al-Tahtawi. Beberapa pemikirannya tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan soal akhirat, tetapi juga soal hidup di dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat. Raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Yang ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, kaum ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. 5. Pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Yang keenam, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statis. Selanjutnya yaitu Sultan Mahmud II, yang merupakan pelopor dari pembaruan Islam di Kerajaan Turki Utsmani. Keberhasilan yang ia capai pada saat itu yaitu dia berhasil menundukkan atau memperkecil daerah yang memiliki otonomi besar. Hal ini membuat Turki menjadi daerah yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kemudian dia juga memiliki pemikiran-pemikiran mengenai pembaruan Islam tersebut. Ada 5 pemikirannya. Yang pertama, ia menyatakan ia ingin agar itu diterapkannya pemerintahan demokrasi. Kemudian yang kedua, menghapus pengangkatan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Kemudian yang ketiga, ia juga memasukkan kurikulum umum ke dalam pendidikan madrasah. Kemudian ia juga mendirikan beberapa sekolah
yang didedikasikan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Dan yang terakhir, ia mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan juga teknik. Tokoh selanjutnya yaitu Syahid Ahmad Khan, yang merupakan ulama dari India. Ia lahir di Delhi. Nah, strategi yang dia gunakan untuk memajukan umat Islam saat itu yaitu bekerja sama dengan Inggris. Hal ini dikarenakan ia berpikir bahwa Inggris itu merupakan penguasa terkuat di India saat itu, serta Islam akan maju jika bekerja sama dengan Inggris. Ia sering disebut dengan Sir Syahid Ahmad Khan yang ia mendapatkan gelar itu di atas jasanya membantu Inggris saat terjadi pemberontakan. Kemudian ia memiliki ide-ide tentang pembaruan Islam. Yang pertama yaitu ia menyatakan bahwa kemunduran Islam itu terjadi dikarenakan Islam tidak mengikuti perkembangan zaman dengan cara menguasai sains ataupun teknologi. Kemudian ia menyatakan bahwa setiap manusia itu memiliki kebebasan kehendak dan juga yang sesuai dengan sunatullah yang tidak berubah. Oleh karenanya, hal ini kan menjadi sumber kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi modern. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sumber ajaran Islam itu hanyalah Al-Quran dan hadis. Ia juga menentang taklid dan ia menyatakan bahwa perlu adanya ijtihad. Sehingga seiring dengan itu maka perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern pun terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu satu-satunya cara mengubah pola pikir Islam dari keterbelakangan yaitu dengan pendidikan. Selanjutnya ini merupakan tokoh bernama Jamaluddin Al-Afghani yang lahir di Afghanistan. Nah, Jamaluddin Afghani ini memiliki beberapa pemikiran untuk pembaruan Islam modern. Terdapat 4 poinnya. Yang pertama, ia menyatakan bahwa kemunduran Islam itu tidak hanya karena perkembangan zaman ataupun perubahan kondisi, namun dari berbagai faktor. Kemudian yang kedua, jika Islam ingin bisa menghadapi dunia modern serta mendapatkan kembali kejayaan dulu, maka Islam harus dikembalikan kembali pada ajaran Islam yang murni serta harus dipahami dan adanya kebebasan. Kemudian dia menyatakan bahwa cara pemerintahan autokrasi dan absolut harus diganti menjadi pemerintahan demokrasi. Kemudian yang terakhir yaitu pernyataan bahwa tidak adanya pemisahan antara agama dan politik, serta adanya pan-Islamisme atau solidaritas Islam harus dihidupkan kembali. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini lahir di Mesir. Ia merupakan murid setia dari Jamaluddin Al-Afghani. Dan dia merupakan lulusan dari Al-Azhar dengan gelar alim. Kemudian ide-ide mengenai pembaruan Islam ini adalah yang pertama dia berpikir harus adanya pembukaan pintu ijtihad yang merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Kemudian yang kedua yaitu menurut dia Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal, karena akal itu merupakan ilmu pengetahuan yang akan membuat kita maju. Kemudian yang ketiga adalah menurut dia kekuasaan negara itu harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu Muhammad Rashid Ridha. Nah, Rashid Ridha ini merupakan orang yang lahir di Syria, tepatnya di Al-Qalamun yang merupakan suatu desa di Lebanon. Nah, pemikirannya dia itu dipengaruhi oleh Jamaluddin Al-Afghani dan juga Muhammad Abduh. Dari majalahnya yang bernama Al-Urwah Al-Wuska. Ia lalu pindah ke Mesir dan menjadi murid dari Muhammad Abduh.
Selanjutnya, ia membuat majalah bernama Al-Manar yang dia buat dengan tujuan seperti majalah dari Al-Urwah Al-Wuska, yaitu untuk pembaruan Islam di bidang agama, ekonomi, dan juga sosial. Selanjutnya, tujuan keduanya yaitu memurnikan tauhid. Kemudian, membela Islam dari negara-negara Eropa, kemudian meningkatkan pendidikan, kemudian menghilangkan paham fatalisme yang berada di masyarakat. Selanjutnya, ada juga pemikiran-pemikiran ia mengenai pembaruan Islam itu sendiri. Yang pertama, ia menyatakan bahwa sikap aktif dan dinamis itu harus di kalangan Islam itu harus ditumbuhkan. Kemudian, umat Islam itu juga harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum Jabariyah. Kemudian yang ketiga, ia menyatakan bahwa akal itu harusnya dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Kemudian yang keempat, umat Islam itu harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Dan yang terakhir, kemunduran Islam itu, ia menyatakan bahwa kemunduran Islam itu disebabkan oleh unsur bid'ah dan khurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Yang terakhir yaitu kita mengenal dengan nama Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal ini berasal dari India, dari golongan menengah. Ia memiliki catatan pendidikan, pernah ke Universitas Cambridge dengan bidang filsafat. Kemudian, ia juga menulis buku dengan judul The Reconstruction of Religious Thought in Islam, yang merupakan kumpulan ceramah-ceramah ia ketika di India. Pada tahun 1930, ia juga dipilih sebagai presiden dari Liga Muslimin. Ia berbeda dengan filsafat lainnya karena dia itu merupakan seorang filosof dan juga penyair. Pemikiran Muhammad Iqbal mengenai pembaruan Islam yaitu ada 6. Yang pertama, ia menyatakan bahwa ijtihad itu mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Kemudian ia juga menyatakan bahwa umat Islam itu harus mengembangkan sikap dinamis, di mana harus terus bergerak dan jangan diam. Kemudian yang ketiga yaitu menyatakan bahwa kemunduran Islam itu terjadi karena adanya kebekuan dan juga kemandekan. Kemudian yang keempat, ia menyatakan bahwa hukum Islam itu tidak bersikap statis, tetapi tetap dapat berkembang sesuai dengan zaman. Ia juga menyatakan bahwa umat Islam harus menguasai bidang sains dan juga teknologi yang dimiliki oleh Barat. Dan yang terakhir, perhatian umat Islam terhadap zuhud itu menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan juga sosial kemasyarakatan. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, yang mengartikan bahwa carilah negeri akhirat pada nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Tapi jangan kalian lupa mengenai bagianmu dari dunia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.